Oke. Halo teman-teman, ini mau mulai nih ya tutornya. Hari ini kita diajarin nama Bagas. Gimana guys, udah ready? Oke, udah ready, udah ready. Coba share screen. Oke, udah masuk sih share screen-nya. Oke, mulai aja ya, Oke. Ya, boleh-boleh. Semangat, semangat semua. Oke, jadi di sini gue mau bahas tentang UTS 1 kemarin gitu. Jadi, langsung aja ke soal. Nah, di soal pertama ini kan kita suruh cari yang namanya gradien ya. Ini namanya gradien F. Jadi yang perlu kita cari itu gradien F itu terdiri dari Fx sama Fy gitu. Fx itu turunan F terhadap X dan F itu turunan F terhadap Y gitu. Berarti Fx itu apa? Nah, kita turunin aja. Si 6x kuadrat plus 7xy sama 2y pangkat 3 ini. Berarti 12x plus 7y. Nah, Fy-nya apa? Fy-nya berarti 7y tambah 6y kuadrat. Nah, kalau gitu kita masukin deh habis itu titiknya. Titiknya kan di sini dikasih tahu x-nya 2, y-nya 1. Nah, berarti di sini 12 tambah 7. Sorry, 24 tambah 7. Berarti di sini jadi 31. Nah, di sini enggak teliti gua. Ini 7x, sorry. Ini jadi 14 tambah 6. Itu sama dengan 20. Nah, karena di sini dilambangkan U sama V, berarti nilai U-nya 31, terus nilai V-nya 20. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau misal nggak ada, ya mungkin nanti kalau mau tanya langsung ini aja ya, langsung ngomong aja. Nah, terus kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan disuruh cari gradien garis singgung ya. Nah, gradien garis singgung di bidang XY. Kenapa di bidang XY? Karena di sini ada persamaan X, ada persamaan Y gitu. Nah, kalau di gradien garis singgung di bidang XY, berarti yang perlu kita cari itu sebenarnya DY per DX gitu kan. Nah, karena kita perlu cari DY per DX, sementara Y sama X-nya itu sama-sama persamaan parameter yang pakai T, nah kita bisa ubah cara lebih cepatnya, kita bisa bikin jadi DY per DT dibagi DX per DT gitu. Nah, berarti kita tinggal turunin masing-masing aja gitu. Pertama, kan kita tahu Y sama dengan 6 min E pangkat min 4T kan. Nah, kita kan tahu kalau misalkan D per DX dari E pangkat KX itu sama aja K kali E KX gitu kan. Nah, kalau gitu berarti ini DY per DT-nya akan sama dengan minus 4 E pangkat min 4T. 4 kali E pangkat min 4T. Nah, X-nya juga kita cari dulu. X sama dengan 3T plus E pangkat T. Berarti DX per DT-nya akan sama dengan 3 tambah E pangkat 3 plus E pangkat T gitu kan. Nah, kalau gitu kita masukin ke persamaan awalnya tadi. 4 E pangkat min 4T per 3 plus E pangkat T. Nah, karena T-nya sama dengan 0, nah kita masukin 4 kali E pangkat 0 per 3 tambah E pangkat 0. Nah, karena E pangkat 0 apapun yang dipangkatkan 0 itu 1, berarti jadinya 4 per 3 tambah 1. 4 per 4. Gitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak buat nomor 2 ini? Oke, kalau misalkan nggak ada, lanjut ya. Nah, buat nomor 3 ini, kita kan perlu cari domain ya. Domain dari fungsi f. Nah, sementara fungsi f ini terdiri dari 3 bentuk fungsi gitu. Yang pertama ada fungsi logaritmik, ya kan? Ada fungsi logaritmiknya.
fungsi len-nya itu. Terus ada fungsi akar, sama ada fungsi rasional. Nah, berarti minimal kita perlu 3 syarat, gitu kan. Nah, pertama, syarat dari rasional dulu. Kalau syarat dari fungsi rasional, penyebutnya kan nggak boleh 0. Berarti di sini gue bisa bilang, akar 1 min x kuadrat min y kuadrat itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau dari fungsi akar apa? Nilai di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 1 min x kuadrat min y kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kata hubungnya dan semua ya. Dan. Nah, logaritmiknya. Nah, nilai di dalam fungsi len atau fungsi logaritmik apapun itu harus lebih besar dari 0. Berarti di sini 36 min 4x kuadrat min 9y kuadrat harus lebih besar dari 0. Nah, kalau ini kan kalau digabungkan jadi 1 min x kuadrat min y kuadrat tidak sama dengan 0. Kalau misalkan gue gabungin ke pertidaksamaan yang kedua, jadinya kan 1 min x kuadrat min y kuadrat lebih besar dari 0. Atau x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 1. Ini jadinya lingkaran gitu kan. Nah, kalau yang di kanan apa? Berarti apa nih? 36 lebih besar dari 4x kuadrat tambah 9y kuadrat. Atau x kuadrat per, kalau kita bagi 6 kedua sisinya, berarti kan berapa tuh? 36 bagi 4, 9 tambah y kuadrat per 4 kurang dari 1. Nah, ini jadinya apa? Ini kan lingkaran, ini elips, gitu kan. Berarti kan kalau dibentuk gitu ya, kalau dibentuk kan bentuk itu kurang lebih ya kayak di pilihan nomor B ini atau pilihan nomor C gitu kan. Nah, cuman perlu kita lihat bahwa ini kan kata hubungnya dan ya. Kata hubungnya dan. Di mana si lingkaran ini itu berada di dalam si elips. Nah, posisinya kan gini. Nah, karena dia kata hubungnya adalah dan, kita cukup ambil yang beririsan saja. Ya kan? Jadi, misalkan ini himpunan 1, yang ini himpunan 2. Si lingkaran itu himpunan pertama, elips itu himpunan kedua. Nah, kita cari irisan dari kedua himpunan itu. Nah, irisan dari keduanya itu kan si lingkarannya ini doang. Nah, karena lingkarannya doang, berarti kita ngambilnya jawaban yang D. Karena yang benar yang D gitu. Jadi elipsnya itu udah apa ya? Gak dipakai lagi gitu. Gitu. Kira-kira gitu sih. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut kayak ke nomor 4. Nah, nomor 4. Deret geometri R pangkat N per 2 akan memiliki jumlah yang sama dengan rasionya. Berarti kan kalau ini kan N-nya mulai dari 1 ya. Berarti kan R per 2, terus ada R pangkat 1 per 2, R pangkat 2 per 2, R pangkat 3 per 2, dan seterusnya sampai R pangkat infinity per 2, gitu kan. Nah, kita lihat nih, dari sini ke sini, itu kan dikali R. Ini dari sini dikali R, ya kan. Nah, kita ingat lagi rumus deret tak hingga S infinity. Itu apa? A per 1 min R. Gitu kan. Berarti kan suku awalnya kan ini. R per 2, 1 per, 1 min R. Karena kita mau jumlahnya harus sama dengan rasionya, sesuai dengan soal, berarti kita bikin ini sama dengan R. Nah, berarti karena R tidak sama dengan 0, kita boleh coret. Coret R-nya. Berarti 1 per 1 min R akan sama dengan 2. Nah, berarti di sini bisa sama aja 1 min R sama dengan setengah. Atau R sama dengan setengah. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut kali ya. Nah, nomor 5 nih. Vektor normal bidang yang memuat titik
ABC adalah MN4. Nah, gini. Jadi, kan kita mau bikin bidang yang memuat 3 titik itu gitu. Nah, ilustrasinya tuh gini. Misalkan kayak ini meja nih, ini meja. Nah, meja ini ada 3 titiknya tuh. Ada 3 titiknya. A, B, C gitu. Nah, kita kan biar gampang nih anggap meja kayak datar gitulah, meja datar. Berarti kan kalau normal vektor normal lah kan kita mau ke atas ya. Vektor normal kita mau ke atas. Nah, berarti gimana caranya? Nah, vektor normal ini pasti kan akan tegak lurus dengan vektor AB dan vektor AC gitu. Nih kalau misalkan vektor normal jadi di sini, berarti kan dia akan tegak lurus dengan AB dan tegak lurus dengan AC. Nah, berarti apa? Vektor normal N itu tegak lurus dengan AB, vektor AB, dan tegak lurus juga dengan AC. Nah, ini tuh artinya adalah bahwa vektor N adalah hasil cross product dari AB dan AC gitu. Berarti kita perlu cari dulu vektor dari AB sama vektor dari AC dulu nih. Nah, berarti vektor AB akan sama dengan titik B dikurang titik A. Nah, kita tulis aja 5, 0, min 4, kurangin vektor A. 1, 0, 0. 5 kurang 1, 4, 0, min 4. Gitu kan. Nah, sekarang vektor AC. Sama cara nyarinya. C kurang A. Nah, 1, 1, min 4, kurangin 1, 0, 0. Berarti 0, 1, min 4. Gitu kan. Nah, kita cari sekarang kita cari N-nya. Nih, pindah ke atas ya. Nah, vektor N cross-nya kan berarti gini. I, J, K, selalu ya. Terus baru kita masukin vektor AB-nya dulu di sini. Baris ini dalam satu baris. AB 4, 0, min 4. Terus di sini ada AC, kita masukin juga dalam satu baris. 0, 1, min 4. Nah, terus kita hitung deh. I plus minus J plus K gitu kan. Nah, buat yang depan I berarti kan kita ngambil yang ini. Ya kan? Kita ambil yang ini berarti kita determinanin 0 kali min 4, 0 dikurang min 4. Berarti 4. Nah, terus J-nya. J-nya berarti ngambil yang di paling kiri sama di paling kanan. 4 kali min 4, min 16. Berarti ini min 16. Jadinya plus. Nah, terus K-nya berarti ngambil yang tinggal yang ini berarti kan. Nah, berarti 4 kurang 0, 4. Nah, berarti vektor N-nya adalah 4, 16, 4. Nah, berarti nilai M di sini 4, nilai N di sini 16. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, lanjut kali ya. Nah, nomor 6 nih. Koefisien X pangkat 2 dari deret Maclaurin untuk fungsi fx sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi fx itu bisa dipecah jadi beberapa fungsi Maclaurin yang penting atau yang udah diketahui gitu. Jadi gimana? Fx akan sama dengan 2, ya 2 kan konstanta gitu, bisa kita keluarin aja, kali 1 per 1 min X, nah ini ada deret Maclaurinnya sendiri, dikali E pangkat 2X. Nah, terus gimana? Nah, kita cari tahu dulu nih, deret 1 per 1 min X itu, kalau di Maclaurin, itu deretnya apa? Oh, 1 per 1 min X itu adalah 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, E pangkat 2X itu sebenarnya nggak ada, tapi adanya E pangkat X. E pangkat X itu adalah 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya.
Berarti kalau mau pangkat 2x, nah semua nilai x kita ganti aja sama 2x. 1 plus 2x tambah 2x kuadrat per 2 faktorial tambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, berarti fx akan sama dengan 2 dikali 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya, dikali 1 plus 2x plus, ini kalau misalkan dibuka jadi 4x kuadrat per 2 faktorial tambah 8x pangkat 3 per 3 kali 2 berarti kan. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang kan yang ditanya cuman koefisien x kuadrat kan. Nah, kita ini kan perkaliannya bentuk perkalian pelangi bentuk distribusi. Berarti kan kita cukup cari mana sih yang membuat x-nya itu jadi x kuadrat. Kita lihat dulu dari angka 1 di sini. Nah, 1 kali 1 itu nggak mungkin bikin x kuadrat. 1 kali 2x juga enggak. Nah, berarti yang paling mungkin cuman 1 kali 4x kuadrat per 2. Berarti pastilah angka pertama 1 kali 4 per 2x kuadrat. Ditambah, nah sekarang kita ke kemungkinan kedua, yang ke x ini. X kali 1 nggak mungkin menghasilkan x kuadrat. Yang mungkin adalah x kali 2x. Berarti tambah 2x kuadrat. Nah, sekarang dari x kuadrat sendiri, kita lari ke perkalian kali 1 aja gitu kan. Berarti ditambah x kuadrat. Nah, ini berapa? Coret 2, berarti 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jangan lupa di awal tadi kita punya koefisien 2. Berarti 5 dikali 2 akan sama dengan 10. Nah, jadi koefisiennya adalah 10. Gitu. Jadi emang buat beberapa deret penting Maclaurin itu harus ada catatannya sendiri lah, karena bakal sering banget gitu keluar. Gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini dihitung ke x kuadrat karena yang kita mau cari cuman koefisien x kuadratnya gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau kita 1 dikali ke 8x pangkat 3 itu kan udah berlebih gitu. Jadi emang fokus kita adalah mencari koefisien x kuadratnya aja. Gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini emang harus hati-hati ya, soalnya sering nyelip gitu kadang koefisien. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut dulu ke nomor 7. Nah, nomor 7. Ini integral yang koefisien atasnya itu lebih kecil gitu. Jadi, dan kita nggak bisa memfaktorkan dia gitu. Jadi kan kalau bentuk integral tuh paling gampang kalau kita pecah menjadi tambah-tambahan semua atau pengurangan semua kan, atau menjadi bentuk umum. Cuman di sini nggak bisa. Nah, kita pakai yang kita pecah gitulah. Kita berusaha membuat dia jadi 2 suku. Nah, gimana caranya? Pertama, kita faktorin dulu yang bawahnya. 36x per, nah ini jadi berapa nih? X min 2, X plus 1 kan. Nah, habis itu, di sini, nah kita fokus ke sini aja. Jadi integralnya nggak dulu. Nah, di sini kita pecah. Misalkan A per X min 2 tambah B per X plus 1. Nah, kenapa di sini A doang, enggak AX? Karena dia pangkat di bawah, itu pangkatnya pangkat 1. Jadi, kalau penyebutnya pangkat 1, pembilangnya pangkat 0. Kalau misalkan nanti penyebutnya pangkat 2, berarti pembilangnya pangkat 1, ada X ya. Tapi karena di sini kasus kita sekarang pangkat di bawahnya itu cuma pangkat 1, yang atas berarti pangkatnya pangkat 0.
kalau gitu, di sini kita kali silang aja. A kali X plus 1 tambah B kali X min 2, itu nilainya harus sama dengan si 36X. Si ini. Jadi kan, ini kan di atas nih. Jadi kita harus sama kayak di atasnya yang sini. Gitu. Nah, berarti ini apa? AX plus A tambah BX min 2B akan sama dengan 36X. Yang X dikelompokkan, yang nggak ada X-nya, nggak, ya juga dikelompokkan gitu. Jadi kita pisah kayak gitu. Nah, yang X akan bertemu sama yang X. Berarti A tambah B akan sama dengan 36. A min 2B akan sama dengan 0. Berarti di sini A sama dengan 2B. Kita substitusi ke sini. Oh, berarti 3B sama dengan 36. B sama dengan 12. Kita substitusi lagi, berarti A sama dengan 24. Berarti bentuk integral ini berubah jadi dari 24 per X min 2 tambah 12 per X plus 1 dx. Nah, karena ini udah tambah-tambahan semua, kita bisa pecah jadi 2 kan. Pertama kita hitung integral yang ini dulu. Nah, ini juga udah bentuk umum, jadi tinggal 24 kali ln. Nah, ini mutlak jangan lupa X min 2 tambah 12 mutlak ln 12 kali ln mutlak X plus 1. Nah, dengan batas 0 sampai 1. Kita masukin batasnya. 24 ln. Nah, 1 kurang 2 itu kan min 1 kan. Berarti ln 1 tambah 12 ln 2 kurang 24 ln 2 kurang 12 ln 1. Nah, ln 1 itu 0. Berarti ini bisa kita hiraukan gitu. Jadi ini 0. Nah, 12 kurang 24 itu minus 12 ln 2. Nah, sekarang karena bentuk di soalnya adalah ln setengah, di mana ln setengah itu sama aja kayak 2 pangkat min 1, berarti di sini minnya kita ubah aja. Kita pindah 12 kali ln 2 pangkat min 1. Nah, berarti nilai C-nya adalah 12. Gitu. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, nomor 8. Integral tak wajar, konvergen ke berapa? Oke, jadi ini sebenarnya sama aja kayak nyari hasil integral ini berapa gitu kan. Nah, caranya gimana? Kita misalin aja infinite-nya itu sebagai sebagai nilai suatu variabel. Jadi misalkan B-nya itu adalah infinity gitu. Berarti integral 2 sampai B dari 48 per X pangkat 3 dx. Baru kita kasih limit B mendekati infinity. Nah, kalau udah kayak gini, nah kita hitung biasa aja. Jadi pertama kita cari si nilai integral ini dulu. Nilai integral ini dulu berapa gitu kan. Berarti di sini kita ini juga udah bentuk awal bentuk umum, berarti 48 kan kali X pangkat min 3 ya. Ini kan diintegralin. Berarti integralnya 48 X pangkat min 2 per min 2. Atau sama dengan 48 per min 2 kali X kuadrat. Nah, gini kan. Sama dengan minus 24 X kuadrat. Dengan batas 2 sampai B. Sorry, ini bukan di sini. Di sini ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Minus 24 per B kuadrat minus 24 per 4. Nah, ingat, tadi kita masih punya limit B mendekati infinity. Berarti di sini limit B mendekati infinity dari minus 24 per B kuadrat tambah 6. Nah, ini kan jadi 24 per infinity kan. Berarti kan apapun angka, bukan apapun ya, angka kalau dibagi dengan infinity itu akan mendekati 0.
Berarti ini akan mendekati 0. Jadi hasilnya adalah 6. Gitu. Udah infinity kuadrat lagi gitu. Kan? Jadi kan angkanya gede banget. Jadi 24 bagi angka yang gede banget itu pasti bakal mendekati 0. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, lanjut ya. Nomor 9. Nah, kita perlu mencari deret Taylor dari fx dengan pusat x sama dengan min 2. Oke. Nah, jadi yang perlu kita tahu adalah bentuk dari deret Taylor dulu. Geser lagi. Deret Taylor itu kan fx sama dengan fa tambah turunan pertama a per 1 faktorial kali x min a pangkat 1 tambah turunan kedua a dari per 2 faktorial x min a kuadrat tambah turunan ketiga a per 3 faktorial x min a pangkat 3 dan seterusnya gitu kan. Jangan dan seterusnya deh. Kita bikin fn a per n faktorial kali x min a pangkat n. Nah, berarti yang perlu kita fokusin tuh ke sini aja sih sebenarnya. Kita perlu nyari ini tuh apa gitu bentuknya. Nah, kan pusatnya x sama dengan min 2. Berarti a-nya sama dengan min 2 gitu. Nah, di sini kita perlu cari pola turunannya. Kita perlu cari f pangkat n yang gimana gitu kan. Nah, kan fx sama dengan x plus 3 pangkat min 1. Kalau turunan pertama, berarti apa? Min 1 kali x plus 3 pangkat min 2. Kalau turunan kedua, itu gimana? Min 1 kali min 2 x plus 3 pangkat min 2. Min 3. Atau bentuk lainnya, itu kan sama aja kayak min 1 dikuadratin kali 2 kali 1 kali x plus 3 pangkat min 3. Jadi si minusnya yang di minus 2 ini, gue pindahin ke minus 1 gitu. Berarti kalau f pangkat 3x, kelihatan dong ya, min 1 pangkat 3, 3, 2, 1 kali x plus 3 pangkat min 4. Berarti f pangkat f turunan ke n itu min 1 pangkat n kali n faktorial, ya kan, kali x plus 3 pangkat min n plus 1. Gitu. Jadi ini adalah pola si fn-nya. Kalau gitu kita masukin aja ke sini, kita substitusi. Oh, berarti bentuknya jadi min 1 pangkat n kali n faktorial kali x plus 3 minus n plus 1 per n faktorial kali, nah di sini kan x min a ya, x min a, berarti a-nya tadi kan min 2, berarti kan x a-nya min 2, berarti x plus 2 ya, x plus 2 pangkat n. Oh ya, sorry, ini kan tadi fn, berarti kan kita masukin angka min 2. Kenapa min 2? Sekali lagi tadi karena pusatnya adalah x sama dengan min 2. Berarti di sini min 1 pangkat n faktorial. Nah, 3 kurang 2 berarti kan kali 1. Berarti ini hilang. Ini enggak ada. Nah, berarti ya udah, ada n faktorial bisa kita coret. Jadi bentuk akhirnya min 1 pangkat n kali x plus 2 pangkat n. Berarti yang ini. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak?
Oke, kalau nggak ada, lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini integral ya. Berarti ini kan udah tambah-tambahan nih. Udah integral bentuk tambah-tambahan itu berarti bisa langsung kita pecah aja. Integral 1 dx tambah integral ln 6x dx gitu. Integral 1 dx hasilnya apa? Oh, x. Jelas. Nah, tapi integral ln itu apa? Kita nggak tahu gitu kan. Bukan bentuk umum gitu. Nah, cara paling gampang buat ngerjain integral ln fx dx kayak gini itu adalah dengan memisalkan atau dengan menggunakan UDV. Nah, ini U-nya, ini DV-nya. Jadi U-nya akan sama dengan ln 6x, DV-nya akan sama dengan dx. Yang U kita turunin, berarti DU sama dengan 1/6x kali 6, jangan lupa turunan dalamnya. Oke, kali dx. Nah, habis itu yang dv kita integralin. V sama dengan x. Nah, ini disederhanain dulu, berarti jadinya 1/x dx. Nah, kalau udah jadi kayak gini, ya udah tinggal kita ingat lagi bentuknya. UDV sama dengan UV min integral VDU kan. Berarti apa nih? U-nya ini berarti X ln 6X minus integral V, V-nya itu X, DU 1/X dx. Nah, ini bisa coret. Integral dx. Oh, integral dx. Integral dx berarti X. Nah, berarti kita masukin ke sini. Ini akan sama dengan X tambah X ln 6X min X. X sama min X coret. Oh, jadi hasilnya adalah X ln 6X saja. Nah, baru di sini kita masukin batasnya. 1/6 sampai 6. Berarti apa? 6 kali ln 36 kurangin 1/6 ln 1. Ln 1 adalah 0. Jadi sisanya 6 ln 36. Nah, sekarang kita lihat bentuk soal. Bentuk soal mintanya adalah dalam ln 6, bukan ln 36. Nah, ya udah kita ubah aja. 6 ln 6 kuadrat. Ini pindah ke sini. Jadi 12 kali ln 6. Maka nilai B-nya adalah 12. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, lanjut ya. Oke, nomor 11. Diberikan fungsi f, limit f untuk mendekati HE. Nah, di sini berarti kita berurusan dengan limit dua variabel. Oke, kalau pakai limit dua variabel, nah ini sebenarnya main substitusi aja sih. Jadi kan limit x, y mendekati 0,1 dari fungsi x min xy per 3x kuadrat plus y min 1 kuadrat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat statement pertama. Yang ini. Limit sepanjang garis y sama dengan 3x plus 1. Artinya nilai y itu kita substitusi dengan 3x plus 1. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Limit x mendekati 0, karena nilainya ya kita substitusi ke x, berarti sisanya jadi x saja. Limit x mendekati 0 dari x min xy 3x plus 1 per 3x kuadrat plus 3x plus 1 min 1 kuadrat. Nah, ini jadinya apa? X min 3x kuadrat min x per 3x kuadrat plus 9x kuadrat. Karena ini dapat 1 min 1, 0 kan. Nah, kalau gini, ini juga 0, x min x, berarti jadinya minus 3x kuadrat per 9 tambah 3, 12x kuadrat. Nah, sama-sama x kuadrat bisa kita coret. Jadi hasilnya min 3 per 12. Berarti karena dimintanya adalah
minus A per 12. Nah, berarti A-nya adalah 3 gitu. Sekarang statement kedua. Kalau misalkan dia didekatinnya pakai kurvanya adalah Y sama dengan 3X kuadrat plus 1, hasilnya B. Berarti gimana? Sama caranya, substitusi aja nilai Y-nya. Limit X mendekati 0 dari X min X kali 3X kuadrat plus 1 per 3X kuadrat plus 3X kuadrat plus 1 min 1 dikuadratin. Nah, ini juga 0 gitu kan. Berarti X min 3X pangkat 3 min X per 3X kuadrat plus 9X pangkat 4 gitu kan. Ya enggak? Ya. Ini coret, berarti min 3X pangkat 3 per. Nah, ini kan bisa apa namanya? Difaktorkan kan yang bawah. Jadi 3X kuadrat kali 1 tambah 3X kuadrat. Ya enggak? Ya. Kalau gitu bisa kita coret, bisa kita sederhanain. Coret, ini tinggal pangkat 1 ya. Berarti jadinya min X per 1 plus 3X kuadrat. Nah, kita masukin tadi X-nya 0. Hasilnya 0 per 1. Nah, 0 per 1 berarti hasilnya 0. Berarti B-nya adalah 0. Makanya nilai A plus B adalah 3 tambah 0. Jadi hasilnya 3. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nilai Y pada XY-nya tidak sama dengan 1 gimana? Kalau nilai Y pada XY-nya tidak sama dengan 1. Kalau nilai Y-nya pada XY. Oh, ini nggak mungkin sih. Kenapa nggak mungkin? Soalnya kan kita kan gini, ilustrasinya itu gini. Kenapa nggak mungkin? Jadi gini, kan dia kita dari titik, kita kan ada fungsi fxy itu ya. Nah, fungsi f ini kita kan mau dekatin. Ilustrasinya kan kayak gini. Nah, kita kan bisa dekatin dia dari segala arah nih kan. Bisa dari sini, bisa dari sini gitu kan. Jadi garisnya atau jalur pendekatannya itu pasti kan selalu mengarah ke titik 0,1. Jadi bentuk kurvanya itu pasti akan menyentuh 1 gitu. Jadi nilai Y-nya itu pasti 1 gitu. Kalau misalkan nanti nilai Y-nya nggak 1, berarti kan dia nggak menuju ke titik yang kita mau. Justru dia malah semakin menjauh gitu. Jadi nggak mungkin gitu sih. Gimana? Udah clear belum? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa ketika dia didekatin dua garis yang berbeda, bukan dua garis. Ketika mereka didekatin oleh jalur yang berbeda, yang satu lewat garis dan yang satu lewat kurva, hasilnya itu kan beda nih. Yang satu hasilnya min 3 per 12, yang satu hasilnya 0. Nah, ini membuktikan kalau nilai limit dari fungsi f, itu nggak ada sebenarnya. Jadi ketika mereka nunjukin beda hasil, itu fix banget nggak ada. Jadi sebenarnya nilai limitnya tuh nggak ada. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kedua-duanya itu menunjukkan angka yang sama, mau lewat jalur apapun, mau lewat lingkaran, mau lewat elips, mau lewat kurva garis, itu angkanya sama, nah itu berarti limitnya baru bisa kita bilang, oh itu nilai fungsi f itu punya limit. Gitu. Gimana? Clear belum nih?
Oke, kalau misal udah clear, kita lanjut ya. Nah, misalkan G adalah fungsi kontinu. Nah, intinya kita cuma suruh nyari nilai G-nya itu ya. Nilai integralnya ini. Nilai R-nya ini gitu kan. Nah, biar gampang, ini kan ada akar nih ya. Nah, kita bisa misalin U sama dengan GX plus 3 gitu. Nilai di dalam akarnya yang gue misalin. Berarti GX akan sama dengan U min 3. Nah, berarti ini turunin jadinya apa? G aksen X, DX. Gitu kan. Kalau gitu, kita ubah dulu semua integral ya. Berarti GX-nya kita ubah jadi U min 3 kali G aksen X per akar U kali apa nih? DU per G aksen X. Kita coret. Berarti ini jadinya U min 3 kali U pangkat min setengah. Atau jadinya U pangkat setengah minus 3 U pangkat min setengah. Nah, ini kita integralin dulu nih. Oh, makin miring. Nah, ini kita integralin dulu. Berarti jadinya apa? U pangkat 3 per 2 kali 2 per 3 di minus 3 kali U pangkat setengah kali 2. Jadinya apa? 2 per 3. Jangan lupa U-nya kita ganti GX plus 3 pangkat 3 per 2 minus 6 kali GX plus 3 pangkat setengah. Dimasukin batasnya. Tadi kan nilai X-nya itu dari 1 sampai 4. Berarti 2 per 3 kali G4 tambah 3 pangkat 3 per 2 minus 6 G4 tambah 3 kali setengah dikurangin 2 per 3 kali G1 tambah 3 pangkat 3 per 2 ditambah 6 G1 tambah 3 kali setengah. Nah, kita main substitusi aja deh di sini. G pangkat 4-nya kita ubah jadi 1. Berarti di sini jadi apa nih? Pindah ke atas ini ya. 2 per 3 kali 1 tambah 3 berapa? 4. 4 pangkat 3 per 2 minus 6. 4 pangkat setengah minus 2 per 3. Nah, tadi G1-nya itu kan nilainya min 2. Berarti 3 kurangin 2. 3 kurang 2. 1 kan berarti. 1 pangkat 3 per 2 tambah 6 kali 1 tambah setengah. Nah, berarti 4 pangkat 3 itu berarti kan 64. 64 diakarin. Iya benar, 64 diakarin jadi 8. Berarti ini 8 per 3 kali 2, jangan lupa. Minus. Nah, ini kan berarti akar ya, berarti 6 kali 2 kurangin 2 per 3 tambah 6. Ya nggak tuh? Ya kan? Berarti 16 per 3 kurangin 2 per 3 kurangin 6. Ya, berarti 16 kurang 2, 14 per 3 kurang 6. Nanti 6-nya ini kan berarti kan 18 per 3 ya. Berarti hasilnya min 4 per 3. Nah, karena R-nya itu yang dimintanya yang ini, nah berarti R akan sama dengan min 4. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Nomor 13. Misalkan fx kontinu pada interval 37 kecuali di titik 5. Oke. Diketahui bahwa
fx sama dengan dfx, limit fx ada, limit x mendekati 5 dari mutlak fx adalah ini berarti ini kan sebenarnya kalau dibikin ilustrasi gitu ya, ini kan ini 3, ini 7 ya kan. Nah, ini kan 5 tengah di sini. Nah, misalkan si fx-nya itu kayak gini gitu. Jadi dia tuh mendekati ke 5 tapi nggak ketemu gitu. Jadi si 5 itu kan infinite ya kan, sesuai yang dibilang di sini. Nah, berarti kita nggak bisa langsung kayak gini. Karena di tengah-tengahnya ada apa ya istilahnya? Kayak ada pengganggu gitu lah. Karena dia menuju infinite, jadi kita nggak bisa ngitung. Terus cara gimana? Kita pecah. Integral 3 sampai 5 dari fx tambah integral 5 sampai 7 dari fx. Ini kan. Gue jadi bingung ya. Kan fx ini berarti kan fx itu kan sama dengan integral fx yang kecil, ya kan? Berarti ini kan f5 kurangin f3 tambah f7 kurangin f5. Nah, ya kan? Jadi kan gini. Karena kan f yang gede, f kapital itu kan merupakan integral dari f yang kecil. Berarti kan f kapital 5 kurang f kapital 3 tambah f kapital 7 kurang f kapital 5. Nah, karena di sini dikasih tahu limit x menuju 5 dari fx itu ada. Nah, nih, limitnya itu ada gitu. Berarti f5 ini sebenarnya bisa dihitung. Cuman kita kan nggak tahu jumlahnya berapa. Cuman dikasih tahu, oh, ini kok pokoknya ada hasilnya. Tapi kita nggak dikasih tahu. Cuman di sini karena ini ada pengurangan, kita bisa saling ngilangin. Berarti tinggal f7 kurang f3. Jadi 5 kurang 3. 2 deh. Gitu. Gitu sih. Mana? Ada pertanyaan dulu nggak? Buat nomor ini. Atau nomor-nomor sebelumnya juga boleh sih. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 14. Gradien garis singgung dari kurva yang merupakan perpotongan antara permukaan ini dengan bidang X sama dengan 0 di titik ini. Jadi, kita sekarang kan mau cari garis singgung dengan yang antara permukaan. Nah, gimana ya bayanginnya? Jadi kayak misalkan kan ada kurva 3 dimensi gitu ya. Kayak bola deh. Kayak misalkan kayak bola. Ini kan bola nih. Kayak bola nih. Nah, kita tuh potong gitu. Misalkan potongnya pas banget di tengah sini. Pas banget di diameternya gitu. Nah, ini kita potong. Apa yang bakal kita dapat? Kan sebuah kurva sendiri kan. Kurva di bidang yang baru. Nah, kasusnya juga sama kayak gini. Jadi ada permukaan yang melengkung-melengkung, kayak misalkan bola gini, terus ada bidang X sama dengan 0. Nah, berarti kan buat cari persamaan kurva di bidang X sama dengan 0, kita perlu substitusi nilainya ke dalam persamaan kurva permukaannya. Berarti 3Z akan sama dengan akar 160 min 4Y kuadrat. Ya kan? Nah, berarti kan ini kan jadi kurva apa? Kurva ZY. Ya kan? Kurva ZY atau kurva YZ gitu. Nah, buat cari gradien garis singgungnya, kita cukup perlu cari DZ per DY. Nah, gimana caranya? Ya, kita turunin aja DZ terhadap DY.
boleh secara implisit. Kalau secara implisit berarti gini kan, 9Z kuadrat sama dengan 160 min 4Y kuadrat. Berarti ini apa? 18Z DZ per DY sama dengan min 8Y. Ya, min 8Y. Terus kita masukin poin-poinnya, titik-titiknya. Berarti DZ per DY akan sama dengan minus 8 kali Y min 6 per 18 kali Z. 4 per 3. 18 bagi 3 itu 6. Ini kita bisa coret. Berarti 8 per 4. Atau sama dengan 2. Gitu. Jadi jawabannya 2. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak nih? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Nah, nomor 15. Nah, misalkan ada fungsi gx sama dengan integral gini dengan polinom Maclaurin order ketiga diperoleh. Nah, karena dimintanya order ketiga dan Maclaurin, ini kan kalau Maclaurin itu kan artinya apa? A sama dengan 0 kan. Berarti yang perlu kita cari apa? Gx akan sama dengan G0, ini order 0, tambah G aksen 0 per 1 faktorial kali X, pangkat 1, ini order 1. Nah, ini order 2, sampai order ke 3. Nah, sebenarnya yang perlu kita cari tuh ini gitu. Cuman kan Gx ini kan fungsi yang diintegralin gitu kan. Jadi ada fungsi, misalkan ada fungsinya tuh ft, misalkan namanya ft gitu ya, sama dengan akar t kuadrat plus 4 gitu. Nah, si fungsi ini diintegralin. Kalau polinom Maclaurin yang bentuknya nanti udah jadi per order kayak gini, itu kita juga bisa integralin gitu dan lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena dia bentuknya udah tambah-tambahan semua. Kalau gitu, kita cukup cari dulu. Kita cari dulu nih, oh fungsi f polinom Maclaurin order ketiga dari fungsi si ft ini dulu. Jadi fungsi yang di dalam integralnya dulu. Nah, kita tahu nih, ft sama dengan akar t kuadrat plus 4 atau setengah, kok setengah? Setengah aja. T kuadrat plus 4 pangkat setengah kan. Nah, kita cari turunan pertama dulu. F aksen T. Berarti setengah kali T kuadrat plus 4 pangkat min setengah kali 2T. Atau sama dengan T kali T kuadrat plus 4 pangkat min setengah, ya kan? Karena bisa coret nih. Nah, habis itu kita cari turunan kedua. Turunan keduanya, berarti ini pakai apa nih? U kali V dong. Ini kan U, ini V kan. Nah, emang agak panjang jadinya sih. Nah, U kali V nih. Berarti kan U aksen V, U turunan T itu kan 1. Berarti U aksen V, T kuadrat plus 4 min setengah, tambah U kali V aksen. Nah, berarti min setengah kali T kuadrat plus 4 pangkat min 3/2 kali 2T. Jadinya apa nih? T kuadrat plus 4 pangkat min setengah tambah, bisa dicoret ya. Berarti T-nya jadi, bukan jadi plus berarti ya, minus T kuadrat plus 4 pangkat minus 3/2. Nah, sebelum semakin jauh nih, kita coba dulu nih. Kan tadi kan order ketiga, kan tadi Maclaurin ya. Berarti kan A-nya 0. Nah, ini juga FT-nya gue ganti 0. Kalau misalkan F0, kita cek nih, ini berapa nih? 0 tambah 4, akar 4, 2 berarti kan. Ini 2. Terus kalau di sini 0,
F aksen 0 ini 0. Nah, kalau yang di sini ini F aksen 0 itu adalah berapa tuh? 4 pangkat min setengah berarti ya. 4 pangkat min setengah. Berarti 1/2. Iya nggak sih? Ya, 1/2 kan. Nah, karena biasanya nih ya, biasanya kalau Maclaurin, kalau misalkan dia yang sisi ke, bukan sisi, apa ya? Dia nyebutnya kan orde 1, berarti orde ganjil. Ya kan, orde satunya udah 0, itu biasa orde ganjilnya ngikut 0. Jadi F aksen 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 F3 aksen 0 itu biasanya 0 juga gitu. Dan tadi juga udah gue buktiin itu juga 0 gitu. Cuman emang buat nurunin fungsi kedua ini, fungsi yang ini, itu kan agak ribet ya. Jadi pakai kepercayaan aja gitu. Kalau emang Maclaurin, kalau orde satunya udah 0, biasanya orde ganjilnya itu bakal 0. Itu kayak ada di important series juga, ada di beberapa Maclaurin penting juga, itu juga bentuknya kayak gitu. Jadi kalau ganjilnya orde pertama udah 0, berarti orde ganjilnya ikut 0 gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa ubah. Oh, berarti FT-nya atau F yang di dalam sini itu berubah jadi 2, ya kan? 2 tambah setengah kali berapa nih? Ini kan orde kedua ya, berarti kali X kuadrat per 2 faktorial. Atau sama dengan 2 plus 1/4 X kuadrat. Nah, kok X, sorry. T, tadi kan kita dalam T ya. Nah, sekarang baru deh kita integralin si fungsi ini. Berarti Gx akan sama dengan integral 0 sampai 4x dari apa? 2 plus 1/4 T kuadrat dt. Nah, berarti ini kita integralin 2T plus 1/4 T pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 4x. Berarti ini berapa nih? 8x tambah 1/12 4 4 4 x pangkat 3. Coret, coret, coret gitu kan. Berarti 4 kali 4 12, 12 kali 3 36. Jadi gini, berarti nilai Gx-nya akan sama dengan 8x. Bentar, ada yang salah ya? Sebentar. Oh, salah. Kenapa 3-nya di atas? Maaf, maaf, maaf. Kenapa 3 bisa di atas? Pindah dia. Nah, ini salah, salah. Sabar, sabar. Nah, berarti 1/12 kali 4 kali 4 kali 4 kali X pangkat 3. Coret, coret, bagi 3. Berarti hasilnya 8X tambah 4 kali 4, 16 per 3 X pangkat 3. Nah, karena tadi dimintanya adalah G1, berarti X-nya ganti 1 deh. 8 tambah 16 per 3. Berarti 8 tambah 5 per 3. 8 tambah 5, 13 per 3. Atau 13,333. Gitu. Jadi jawabannya 13,33. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, lanjut kali ya. Bentar. Oke, lanjut ya.
Oke, nomor 16. Nah, misalkan M dan N suatu bilangan real agar memenuhi persamaan berikut ini. Nah, ini kan limit satu variabel biasa ya. Jadi, pertama, kalau misalkan kita substitusi nilai 0 ke dalam persamaan, kan hasilnya 0 per 0. Tapi dia hasilnya tuh angka. Berarti pasti fungsi atasnya, fungsi pembilangnya itu sama dengan 0 juga. Jadi ini pasti merupakan bentuk tak tentu gitu. Karena loh, gimana ya? Fungsi dibagi 0, oke, fungsi dibagi 0 tapi hasilnya angka gitu. Jadi pasti bagian atasnya itu akan sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan sin 7x tambah mx tambah nx kuadrat itu akan sama dengan 0. Ya sebenarnya kalau dimasukin x juga 0 gitu kan. Nah, terus langkah berikutnya adalah kita turunin. Kita turunin pakai L'Hopital. Turunin atas sendiri, turunin bawah sendiri. Jadinya gimana? Turunan sin itu cos. Jangan lupa koefisien angka 7-nya ya, turunan dalamnya. Tambah M, tambah 2nx per 2x. Nah, ketika kita substitusi x sama dengan 0, oke, ketika kita substitusi x sama dengan 0 gitu ya, berarti hasilnya apa? Cos 0 itu kan 1 ya, berarti 7 tambah M per 0 sama dengan 5. Lah, ketika kita substitusi nilainya 0, hasilnya 7 plus M per 0. Tapi hasil akhirnya tuh 5 gitu. Berarti ini masih merupakan bentuk yang tak tentu. Nah, karena masih merupakan bentuk yang tak tentu, berarti nilai atasnya ini pasti 0. Oke, nilai atasnya ini pasti 0. Nah, karena nilai atasnya pasti 0, berarti M plus 7 akan sama dengan 0. Artinya apa? M akan sama dengan minus 7. Oke. Nah, kita masih bisa turunin lagi nih, karena masih bentuk tak tentu kok. Berarti kita turunin lagi. Turunan cos itu adalah min sin kan? Berarti min sin 7x, jangan lupa koefisiennya, tambah 2n per 2. Itu akan sama dengan 5. Ya kan? Baru di sini kita masukin nilai x-nya. Ketika kita masukin nilai x-nya 0, dapat apa? Oh, 2n per 2 itu sama dengan 5. Kita coret, berarti n-nya sama dengan 5. Oh, berarti dapat. Oh, M-nya min 7, N-nya 5. Gitu. Gimana? Ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau misalkan nggak ada, lanjut kali ya. Nah ini. Nomor 17, diberikan deret pangkat gini. Oke. Nih. Jadi untuk kita kan disuruh cari pusat dan jari-jari kekonvergenan. Buat nyari kedua hal itu, kita perlu pakai yang namanya uji deret rasio kan. Uji rasio yang pokoknya yang pakai P itu. Jadi uji rasio itu limit n mendekati infinity dari mu n plus 1 per mu n itu sama dengan P. Nah, nanti P-nya dibagi 3 kan. Kalau kalau misalkan nilai bentar. Catatan gue mana? Oh, ini dia. Kalau misalkan nilai P-nya kurang dari 1, itu dia konvergen. Kalau misalkan dia lebih dari 1, itu divergen. Kalau misalkan sama dengan 1, nah itu nggak dapat ditentukan. Jadi tesnya ini perlu tes lain lah gitu kan. Nah, berarti intinya caranya ini buat cari jari-jari konvergenan adalah
idenya sama. Jadi kita cari dulu nilai P-nya dari fungsi ini. Nah, misalkan mu n itu adalah 4x min 16 pangkat n per 24 pangkat n plus n pangkat 24. Nah, berarti mu n plus 1-nya sama dengan 4x min 16 n plus 1 per 24 pangkat n plus 1 tambah n plus 1 pangkat 24. Ya kan? Sama dengan bisa dipecah kayak gini nih. Kali n kali 4x min 16 per 24 n plus 1 tambah n plus 1 pangkat 24. Nah, kita masuk nih. P akan sama dengan limit n mendekati infinite dari, nah, mu n plus 1 dulu. Berarti 4x min 16 pangkat n, ini emang agak panjang ya. Per 24n plus 1 tambah n plus 1 pangkat 24 kali, nah ini jangan lupa karena ini dibagi, jadi gue balik ya, pembilang dan penyebutnya, plus n pangkat 24 per 4x min 16 pangkat n. Coret. Nah, sisa apa? Mutlak 4x min 16. Nah, kenapa ya gue mutlakin? Karena kan bisa dilihat dari sini, dari bentuk sigmanya, n-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai infinite kan. Berarti kan n-nya itu pasti positif. Dan karena ini bentuk eksponensial, jadi kalau n-nya aja udah positif, pasti hasil juga udah pasti positif gitu kan. Berarti dikeluarin lah dari mutlaknya. Jadi 24 pangkat n plus n pangkat 24 per 24 n plus 1 tambah n plus 1 pangkat 24. Nah, jangan lupa kita tadi masih punya limit nih di sini. Nah, karena 4x min 16 itu nggak ada hubungannya apa-apa sama n, jadi kita bisa anggap sebagai konstanta. Bisa kita keluarkan dari limitnya. Sisa apa? Oh, berarti di sini. Limit n mendekati infinity. Gitu kan. Nah, terus gimana nih cara ngerjain limit yang bentuknya kayak gini? Gitu. Nah, jadi pertama gue bakal bagi ini dulu dengan 1 per 24 pangkat n plus 1. Nah, jadi hasilnya apa nanti? Nah, ini fokus ngerjain yang ini dulu ya. Jadi hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah sisi atas kita punya 1 per 24. Jadi intinya munculkanlah satu konstanta gitu. Jadi coba hasilin satu konstanta gitu. Jadi kita punya acuan gitu. Jadi biasanya kalau kita udah nemu konstanta, nah itu hasil limitnya gitu. Nah, kita bagi 1 per 24 pangkat n plus 1. Nah, ini kita bagi, dapat kan 1 per 24 tambah n pangkat 24 per, nah kayak gini kan, per 1, nah muncul konstanta lagi. Tambah n plus 1 pangkat 24 per 24 pangkat n plus 1. Nah, bentuk limit yang kayak gini nih, oke, bentuk limit yang kayak gini, itu akan mendekati 0. Oke, ketika n infinity, dia akan mendekati 0. Kenapa? Karena pertumbuhan, apa ya, secara gampangnya gitu, pertumbuhan apa ya? Ya pokoknya nilai yang bawah itu akan bertambah lebih cepat, jauh lebih cepat daripada nilai atasnya, daripada nilai pembilang. 24 pangkat n, oke, 24 pangkat n itu akan lebih cepat bertumbuh daripada n pangkat 24. Atau misalkan 24 pangkat 10 itu akan lebih besar daripada 10 pangkat 24. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi pastikan nilai yang bawah ini ketika n-nya infinity, nah simpangannya mereka tuh bakal jauh banget. Jadi kira-kira misalkan kalau di bentuk grafik, misalkan n pangkat 24 tuh kayak gini. Nah, si 24 pangkat n tuh kayak gini. Karena simpangannya ini jauh banget,
jauh banget. Jadi bisa dianggap bahwa hasil limitnya itu akan menjadi 0. Jadi limit n mendekati infinity dari fungsi yang panjang ini akan menjadi 1/24/1. Gitu. Jadi nilai P-nya adalah mutlak 4x min 16/24. Karena kita mau cari yang konvergen, konvergennya di mana? Lihat di aturan awal tadi. Oh, konvergen itu ketika P-nya kurang dari 1. Berarti gini, kurang dari 1. Nah, kita selesaiin deh nih. Berarti minus 24 orang 4x min 16 kurang 24. Ya kan, sifat pertidaksamaan mutlak. Kita tambahin 16 di kedua sisi, berarti ini min 4, 5, 6, 7, 8. Min 8, 4x, 40. Nah, kita bagi 4 kedua sisi. Jadi apa? Minus 2x, 40 bagi 4, 10. Nah, buat nyari jari-jari konvergen, berarti kita tinggal apa? 10 kurangin minus 2 bagi 2. Berarti jari-jari konvergennya adalah 6. Buat nyari pusat. Ya berarti kita tinggal 10 geser 6 ke belakang kan. Jadi ini kayak ibaratnya kayak lingkaran gitu. Jadi sini pusatnya 6, 10, min 2 gitu. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti jari-jarinya ini adalah gimana sih? Kebalik, sorry. Ini adalah 6. Nah, ini adalah 6. Maka jadinya pusatnya adalah 4. Gitu. Jadi pusatnya adalah 6, jari-jarinya adalah pusatnya 4, jari-jarinya 6. Gitu. Ibaratnya kayak lingkaran aja. Ketika kita udah dapat batasnya, kita tinggal cari nilai tengahnya, terus jarak dari titik tengahnya itu ke pinggiran, nah itu adalah jari-jarinya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Apakah sudah jelas? Oke, kalau misalkan sudah jelas, lanjut kali ya. Ada yang mau tanya tuh, apa di chat tuh? Aman, mantap. Lanjut. Nah, nomor 18 nih. Oke, jadi perahu melintasi sungai lebarnya 12 meter. Nah, bergerak dari titik A dengan kecepatan 3 meter per detik. Oke. Karena aliran sungai ada GT gitu kan. Oke. Jika air sungai mengalir dengan kecepatan, oke. Berarti kan kita yang kita ketahui kecepatan kan. Karena fungsi X itu dalam T, berarti X aksen T, oke, karena turunan posisi terhadap waktu, itu kan akan menghasilkan kecepatan. Berarti S aksen T akan sama dengan 3 meter per second. Nah, buat yang A, kita dikasih tahu air sungai mengalir dengan kecepatan 1 meter per detik. Berarti Y aksen T-nya sama dengan 1 meter per second. Karena di gambar Y aksen itu kan menggambarkan aliran sungainya. Nah, maka laju perahu adalah, laju perahu itu kan berarti R aksen T akan sama dengan X aksen T I tambah Y aksen T J. Artinya apa? 3I tambah 1 J. Karena yang ditanya itu laju, berarti nggak pakai vektor. Yang tanya itu laju, berarti mutlak RT atau panjang vektornya ini berapa? Tinggal akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berapa tuh? 9 tambah 1. Akar 10. Nah, karena yang ditanya, nah ini S. Karena yang ditanya adalah X kuadrat, berarti jawabannya 10. Atau kalau mau ilustrasi lebih gampang, kita bisa jadiin kayak fisika aja. Ini 3 meter per second, ini 1 meter per second. Nah, ini berapa? Nah, ini S-nya. Gitu. Sama caranya kan. Jadi, ya sama sih caranya. Gitu. Nah, sekarang buat yang B. Kecepatan aliran sungainya
masih sama nih, Y aksen T-nya masih sama, 1 meter per second, ya kan? Maka jarak antara titik B dan C, oke. Kan B dan C itu kan segitiga gini ya. ABC itu kan segitiga gini. Ini kasih tahu tadi 12 meter. Nah, ini yang perlu kita cari. Dengan kita tahu ke sana itu 3 meter per second, 1 meter per second. Nah, si perahu ini kan eh, waktu yang ditempuh setiap jarak itu kan bakal sama. Gak mungkin kan kayak masa iya dari titik A ke B gimana ya ngomongnya ya? Ya pokoknya waktunya sama gitu. Bisa bayangin nggak? Jadi kita kan mau ngitung sebenarnya perahu itu kan dari titik A ke titik C. Cuman biar mempermudah, gue ngitung secara koordinat gitu, per koordinat. Jadi gue ngitung dalam koordinat I dan ngitung dalam koordinat J. Kesamaan yang mereka punya adalah waktu tempuhnya. Nah, berarti kita cari dulu waktu tempuh dalam arah I. Dari A ke B itu kan waktu tempuhnya kan berarti kan 12 bagi 3 ya. 12 bagi 3. 4 second. Berarti dalam arah J atau dalam arah Y itu pasti T-nya juga 4 second. Berarti jaraknya adalah apa? 1 kali 4. Berarti 4 meter. Itu. Jadi kalau misalkan agak bingung gitu ya, kita bisa pakai yang tadi. Misalkan R aksen T itu tadi kan sama dengan 3I plus 1J kan. Nah, kan kok gue bingung. Kan kita kan mau cari jarak tempuh BC. Nah, si R aksen T ini kalau misalkan kita integralin nanti dia dapatnya AC. Oke. Kalau misalkan ini kita integralin RT gitu ya. Itu dia nanti dapat jarak tempuh AC gitu. Jangan deh, malah bikin ribet. Udah pakai cara yang tadi aja. Sorry. Kalau yang ini malah lebih ribet. Tapi kebayang nggak nih yang gue bilang maksudnya waktu tempuhnya tuh sama gitu. Jadi ngelihatnya itu per acuan koordinat gitu. Jadi kalau ngelihatnya acuan X, nah kita fokus ke X-nya aja nih. Oh, jaraknya segini, kecepatan segini. Jadi kayak bayangin fisika semester 1 lah. Gitu sih. Kalau cara gue. Gitu. Terus ya paling gitu sih. Nah, sekarang yang C. Nah, sekarang yang C ini kecepatan aliran sungainya itu pakai fungsi di mana Y aksen T itu sama dengan 1/12 XT kali 12 min XT. Nah, ada XT-nya. Sebentar kan kita nggak tahu XT-nya itu berapa. Berarti kita perlu cari dulu. Nah, XT, nah dari di atas ya, XT itu kan akan sama dengan integral dari S aksen T. Ya kan? Berarti sama dengan apa? 3T plus C. Nah, kita perlu cari dulu nih nilai C-nya berapa. Ketika T-nya 4 second, kan jaraknya 12 meter tadi ya. Berarti 3 kali 4 plus C. Oh, dari sini kita dapat C-nya 0. Berarti konklusinya XT itu akan sama dengan 3T aja. Gitu. Nah, berarti gimana? Ya udah kita substitusi dulu biar gampang. 1/12 kali 3T, 12 min 3T. Coret 4. Berarti 12 bagi 4, 3T minus 3/4T kuadrat. Ya kan? Nah, ya iya nggak? Oh, sorry, ada, bener nggak sih? 3T, 3T, ya kan? Ini kan coret dulu, 3, 3, 4. 12 bagi 4, 3T, ya kan? Minus 3/4T kuadrat. Oke. Nah, jarak, nah kan sekarang tetap yang ditanya itu kan
jarak antara B dan C. Kita tahu nih, waktu tempuh dia itu 4 second tadi. Berarti jarak BC itu sama dengan integral Y aksen T dari 0 sampai 4. Karena kenapa 0 sampai 4? Karena tadi kita menganggap semuanya itu bermula dari T sama dengan 0. Dan sampai di titik akhir berdasarkan XT tadi, berdasarkan yang nilai jawaban B tadi kan, itu 4 second. Waktunya 4 second. Berarti tinggal kayak gini. Ini DT. Berarti 0 sampai 4 dari 3T min 3/4 T kuadrat. Ya enggak? Habis itu, ya udah kita hitung deh. 3T kuadrat per 2 minus 3/4 T pangkat 3/3. Dengan batas 0 sampai 4. Ini coret. Berarti jadinya 3/2 kali 16 kurangin 16 kali 4/4. Kurang 0 kan? Berarti jadinya berapa nih? Kecil banget. 16 kali setengah, 8 meter. Nah, gitu. Gimana? Bener gak sih? Bener lah ya. Makanya bagus kok. Gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Kalau mau nanya-nanya nomor sebelumnya juga sabi sih. Soalnya nomor UTS terakhir gitu. Jadi atau kalau misalkan kalau mau ada nanya soal lain atau apa yang bingung gitu, Sabep, monggo. Ya, boleh guys yang mau nanya. Nomor terakhir soalnya. Mau nanya yang sebelum-sebelumnya, nomor sebelumnya juga boleh. Atau mau pindah slide dulu, sabi. Ada mungkin teman-teman yang mau nanya soal-soal buat persiapan terkait topik-topik yang udah dibahas tadi mungkin. Atau soal-soal yang tadi. Kalau nggak ada, soalnya ini udah terakhir ya. Kayaknya belum ada ya. Gimana nih guys? Udah selesai ya sebenarnya. Iya sih, udah semua sih ini dari soal UTS kemarin. Iya, kalau kalau karena yang udah dan teman-teman belum ada yang bertanya juga, lalu kita tunggu sampai lewat 5 ya, 9:05. Siapa tahu masih ada. Nanti catatannya di share kok. Bentar ya. Nanti gue jadiin PDF dulu.
Iya, videonya di-share kok. Nanti ini kan udah di-record. Kayak biasa dicek-cek di YouTube-nya aja ya. Oke, karena belum ada yang nanya juga, terus pembahasan dari Bagas juga udah selesai. Kayaknya kita tutup aja kali ya. Makasih Bagas yang udah netor hari ini. Sama-sama Ki. Makasih juga ya udah pada datang. Iya, dan semangat buat teman-teman yang uh, ikut UP ya. Semoga hasilnya paling mantap, maksimal. Boleh live semuanya. Makasih. Thank you Makasih, semua. makasih. Makasih Bagas, makasih Kasya. Yuk,